kenapa saya itu membuat blog. Kalau tadi nanya ini juga ya, cara-cara membuat blog ya, Nora ya. Kalau cara-cara membuat blog, kalau saya kan kebetulan pakai platformnya yang gratis ya, Blogspot. Kan itu banyak ya sebenarnya, kita punya banyak platform untuk ngebuat blog. Ada WordPress, ada Blogger, ada Blogspot, Tumblr, Medium, dan lain-lain. Nah, kalau kebetulan saya menggunakan Blogspot, jadi pertama kali ya kita harus pilih dulu platform apa yang mau kita jadikan untuk blog kita. Misalnya ada yang menggunakan WordPress, ada yang menggunakan Blogspot, seperti saya kan menggunakan Blogspot. Nah, sudah kita menentukan pilihan, oh kita mau pakai WordPress, kita mau pakai, sebenarnya ada ini sih, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan itu bisa teman-teman gali sendiri nanti kalau misalkan suatu saat memang kepengen ngebikin blog. Nah, jadi setelah memilih platformnya, boleh kita menentukan nama domain. Jadi domain itu artinya alamat blog kita. Jadi kalau misalkan orang pengen cari, blogmu apa? Ya kita kasih nama domain kita gitu. Kalau saya nama domainnya kan rahayuhesiningsi.blogspot.com gitu. Seperti itu. Setelah memilih itu, kita persiapkan blognya. Nah, kebetulan kalau di Blogspot sendiri, hal-hal yang perlu dipersiapkan, salah satunya adalah mempersiapkan akun Gmail, karena dia dalam proses pembuatannya itu butuh data-data yang dari akun Gmail gitu. Setelah punya akun Gmail, lalu kita kunjungi websitenya, karena di blog, kalau saya kan kemarin mengunjungi website www.blogger.com. Jadi teman-teman juga nanti kalau misalkan pakai WordPress, ada websitenya sendiri. Lalu kemudian ngikutin proses itu, nanti ada panduan, klik tombol create your blog gitu, seperti itulah prosesnya. Nanti bisa di ini sendiri, ada isi alamat, yang seperti saya bilang tadi kan, memberi nama domain. Nah, salah satu tips memberi nama domain itu jangan yang panjang-panjang gitu. Tapi kebetulan saya dulu kan sebenarnya pengen memberi nama yang cukup unik gitu ya, karena saya suka menulis. Saya tuh dulu pernah mencari nama pena. Saya dulu sangat suka dengan kata-kata Saujana gitu kan. Pernah mau menggunakan itu untuk nama pena saya dan nama blog saya. Ternyata saya cari ada yang sudah menggunakan nama Saujana itu. Akhirnya saya udah nggak kepengen lagi itu kan. Diskusi lah sama teman saya, kira-kira namanya apa ya. Teman saya bilang, kenapa nggak menggunakan nama kamu sendiri aja, nama asli katanya. Seperti seorang penulis yang sangat kita kenal semua, mungkin Helvi Tiana Rosa. Beliau itu kan tidak menggunakan nama penanya, tapi menggunakan namanya sendiri. Jadi pesan teman saya adalah, kamu akan besar dengan nama kamu sendiri, dia bilang begitu. Jadi saya nggak pakai nama pena, saya tetap pakai nama saya, baik di setiap tulisan saya ataupun di dalam blog saya. Akhirnya saya tetap menggunakan Rahayu Hesiningsi sesuai nama asli saya. Itu terus isi profil blogernya sudah sesuai dengan nama kita, ya udah selesai. Gampang sih kalau untuk membuat blog di Blogspot ya, utamanya di Blogspot. Lagian di YouTube juga udah banyak banget tutorial pembuatannya kayak gitu, jadi nggak masalah. Itu sih Nora sementara. Ya, mungkin saya akan mengalihkan ke Ripo juga, beliau menulis juga. Kak Ripo, bisa nggak boleh memaparkan sedikit pengalaman menulis blog itu? Silakan Kak Ripo. Baik, terima kasih Naura, nih senang banget ya interaktif, jadi narasumbernya bisa ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman yang gabung. Kalau saya waktu itu nulis blog sebenarnya untuk menyalurkan kebiasaan menulis aja, karena biasanya nulis naskah, cuma ternyata ada tulisan-tulisan yang kok kayaknya sayang kalau nggak dipublish gitu ya. Jadi saya tulis di blog, dan itu isinya behind the scene selama liputan, apa sih yang terjadi di balik layarnya Indonesia Aku Trans 7 gitu. Dan banyak hal-hal seru yang saya taruh di situ, dan responnya alhamdulillah baik gitu. Tapi pertamanya memang struggling banget ya, karena kan lumayan gaptek gitu ya. Terus perkembangan blog itu kan pesat banget ya, ada yang sudah mulai pakai foto, video, kemudian pakai GIF, stiker, segala macam, dan semakin banyak blog yang semakin enak dilihat gitu. Gimana caranya supaya blog kita rapih dengan karakter kita sendiri dan sesuai dengan kemampuan kita ketika mengedit gitu. Jadi itu sih pertimbangannya banyak sekali, dan itu butuh waktu lumayan sih, berbulan-bulan untuk bisa menemukan, oh ini loh karakter blog saya seperti ini gitu. Mungkin nanti Mbak Ayu juga bisa share ya, berapa lama sih sampai menemukan karakter blognya gitu, karena nanti orang juga sudah bisa tuh mencirikan, oh ini karakternya Mbak Ayu banget nih, kalau background-nya begini, tulisannya begini gitu. Terus misalnya ada foto-fotonya atau apa gitu. Terus waktu nulis blog itu sebenarnya yang paling menyenangkan adalah komentar orang-orang, karena kita bisa interaktif seperti feed di Instagram.
Tapi bedanya kalau di blog itu kan bisa cerita bersambung gitu. Jadi kita lebih nyaman ketika membaca langsung scrolling ke bawah gitu. Tapi ya memang gitu tantangannya, gimana caranya kita bisa membuat blog semenarik mungkin dengan perkembangan zaman yang pesat banget. Betul banget. Itu sih Naura. Ya, baik, terima kasih Kak Ripo. Kembali ke Mbak Ayu, saya masih punya pertanyaan seberapa efektif sih SEO untuk pencarian nama kita atau domain kita di sebuah blog itu? Kalau untuk SEO atau Search Engine Optimization ya kalau nggak salah itu kan SEO kan, itu memang sangat memang sangat penting banget gitu. Jadi kita tuh memang harus itu kan setahu saya itu memang setiap waktu tuh ada pengupdatean, maksudnya ada pembaharuan terus yang memang harus kita update terus gitu. Karena itu kalau misalkan agar lebih mudah dilacak gitu kan. Jadi memang kita perlu tahu banget tentang aturan gimana tentang SEO itu seperti apa gitu. Karena sama seperti kan kalau misalkan kita mencari sesuatu, misalnya kayak jurnal gitu ya, kalau kita nggak tahu kata kuncinya, kita kan akan kesulitan. Nah, sama dengan itu juga. Kita memang sangat membantu sekali dengan SEO itu sih kalau menurut saya. Mas Reja ada nggak? Boleh komentar nggak Mas ya? Halo, Nora. Kalau saya pribadi sih, kalau saya pribadi saya bakal menggali ilmu banget buat malam hari ini karena saya tuh nggak punya pengalaman nulis selain curhat di Instagram Story atau Instagram Feed. Jadi saya akan mendengarkan aja ya Naura ya. Terima kasih untuk kesempatannya loh by the way. Ini kayak buat teman-teman yang lain nih kayak masih banyak nih yang wajah-wajah ingin memberikan opini nih, kayak ada wajah-wajah yang unyu-unyu. Sambil selesai kayaknya Mas Reja. Kenapa Naura? Baik, waktunya ada berapa menit lagi untuk sesi pertama? Udah habis kayak. Sisa 1 menit lagi deh. Tanggung juga. Paling tipsnya ini aja Naura ya, kalau menulis kan yang paling menyenangkan itu kalau menurut saya pribadi ya, sebagai seorang penulis biasa ya, bukan pujangga, mungkin seperti pembicara kita pada malam hari ini gitu kan. Intinya menulis itu emang penting dari hati kayaknya ya, kalau nggak dari hati kayaknya nggak bisa deh, kalau kita tuh menulis tidak punya pengalaman empiris atau pengalaman sehari-hari itu susah deh, kayak belajar menulis itu lebih baik dari cerita kisah nyata kita kan, ketimbang kita berimajinasi terlebih dahulu. Nggak tahu deh bener atau enggak. Gimana Rahayu? Bener banget. Menurut saya emang dari hati sih Bang, jadi bisa dirasakan sama yang membaca juga dirasakan sampai ke hatinya. Bener. Gitu. Soalnya bahasa tulis sama bahasa tutur beda kan ya, Rahayu ya? Iya, beda banget Bang. Beda. Kalau ya, kadang ada gimana Bang? Ya kadang kalau kita ngelihat tuh kayak ada beberapa orang kayak nulis tapi bahasanya kayak bahasa tutur, jadi nggak masuk gitu. Sedangkan nulis itu kan bahasanya harus artistik kan, dan bikin orang senang untuk ngebacanya gitu. Iya. Ya kan? Iya. Gimana pendapatnya Rahayu? Kalau pendapat saya gini Bang, kalau untuk bahasa tulisan untuk karya sastra ya, utamanya puisi, dan itu memang butuh istilahnya butuh penguasaan diksi yang lebih matang gitu, karena kayak penulisan kayak puisi misalnya, puisi itu kan kalau sepengalaman saya gitu, kalau dulu saya masih membuat puisi itu masih seperti alay-alaynya anak ABG gitu loh, maksudnya masih alay banget gitu. Tapi kalau sekarang sudah sepanjang perjalanan saya belajar dan berkomunitas puisi, saya udah mulai membuat puisi itu dengan menggunakan diksi-diksi yang perlu pemilihan yang lebih ini ya. Jadi tampaknya tuh jadi ketika kita membaca itu beda aja gitu rasanya, beda dengan kalau tulisan yang bertutur seperti yang Mbak Reja bilang tadi, misalnya kita membuat seperti prosa liris atau seperti tulisan-tulisan yang lain kan yang sifatnya informatif, itu beda, pasti menggunakannya lebih banyak diksi-diksi yang lebih
sesuai KBBI atau yang sesuai ini gitu kan. Tapi kalau untuk penggunaan tulisan yang untuk seperti karya sastra atau misalnya kita bisa menggunakan seperti memasukkan majes-majes misalnya hiperbolanya atau personifikasinya ada di dalamnya gitu. Jadi memang ada perbedaan sih penyajian tulisan untuk tulisan yang jenisnya bertutur yang lebih informatif kayak ini dengan yang penyajiannya lebih genre sastra gitu. Kalau sepengalaman saya seperti itu. Gimana Mas Reza, ada tanggapan? Iya, seperti yang bilang Naura tadi kayaknya udah Rahayu kayaknya udah lengkap banget sih. Maksudnya kadang kita kan kalau kita menulis tuh, sorry ya, karena aku kan nggak suka ngebaca nih. Aku nggak tahu kenapa ya, hidupku tuh nggak suka ngebaca, Naura. Jadi Rahayu, jadi kadang kalau misalnya kita melihat tulisan orang yang terlalu artistik atau terlalu sastrawi gitu kan ya, itu kayak membosankan gitu untuk seseorang yang nggak suka baca kayak aku gitu kan. Tapi ketika kita melihat orang itu menulis dengan bahasa tutur, sebenarnya itu lebih enak gitu. Makanya kadang membaca feed atau curhatan di story itu lebih menyenangkan di Instagram ketimbang kadang membaca tulisan-tulisan di platform blog gitu atau bisa menaikkan minat kita gitu. Rahayu mungkin bisa untuk menaikkan minat kita untuk bisa ngebaca sesuatu tuh yang panjang-panjang gitu kan. Kalau di Instagram kan hanya sekedar tulis yang kayak gitu kan, yang pengalaman nyata gitu. Gimana ya, pertanyaannya tuh gimana ya untuk menaikkan minat keinginan kita untuk membaca sebuah tulisan yang memang tertata dan tersusun gitu dengan rapi sebagai sebuah tulisan gitu. Sebenarnya sih tantangannya adalah penyaji penulisnya ya, maksudnya penulisnya yang punya tantangan itu gitu, gimana dia bisa menyajikan tulisan yang bisa ngebuat pembacanya itu jadi tertarik dengan tulisannya. Kalau misalnya saya membahasakan gini, setiap orang itu bisa menuliskan mereka, tapi nggak semua tulisan itu bisa dipahami dan diterima dengan baik oleh pembacanya kan, seperti itu kan. Nah misalkan saya menulis puisi, misalnya seperti itu. Saya penulis puisi. Kalau misalnya puisi saya panjang banget gitu, tapi kayaknya ngebosenin gitu, itu kan susah juga ya untuk jadi bakal diperhatiin orang, agak susah juga. Tetapi kalau misalkan walaupun panjang, tapi mungkin saya ada mainkan di rimanya, misalnya permainan-permainan rima gitu misalnya, terus ada loncatan-loncatannya misalnya pada awalnya saya bercerita tentang ini tiba-tiba langsung absurd banget ke atas, jadi konfliknya jadi naik gitu. Padahal dalam puisi yang dalam bentuk puisi panjang itu bisa jadi orang yang membaca juga kalau ini ya, tapi tergantung sih dia suka dengan puisi atau enggak gitu kan. Kalau misalkan itu dalam bentuk misalnya dalam bentuk tulisan puisi misalnya seperti itu. Kalau tulisan-tulisan yang lain ya gimana dia bisa mungkin tulisan efektif kali ya, yang dia tetap tujuan penulisannya itu udah langsung bisa ditangkap tanpa perlu panjang-panjang. Sebenarnya tulisan yang bagus kan tidak perlu terlalu panjang, tapi tujuan yang mau dicapai udah kedapat kan, sebenarnya kan udah termasuk tulisan yang efektif atau tulisan yang baik. Tujuan yang paling seringnya apa, Rahayu? Tujuannya curhat atau tujuan yang paling pentingnya apa kira-kira dalam menulis? Curhat atau berkarya atau memang? Kalau menulis itu kan sebenarnya bahasa komunikasi. Kalau aku curhat ya. Kalau saya pribadi mengatakan bahwa menulis itu kan sebenarnya bagian dari bahasa komunikasi. Jadi bahasa komunikasi bukan hanya berbicara, tapi juga menulis gitu kan. Ada orang yang mungkin dia tidak pandai berbicara secara, kalau Bareja kan kayaknya berbicara tuh lebih asik gitu kan daripada harus menulis gitu. Ada juga orang yang lebih nyaman banget kalau dia menulis apa yang ada di dalam kepalanya itu bisa dikeluarkan lewat tulisan. Nah, biasanya wanita-wanita yang suka menulis tuh galau loh dalam ini saya, Rahayu, kenapa ya? Nggak, tapi nggak tahu nih teman-teman mungkin yang lain kayak gimana nih kira-kira nih. Teman-teman yang lain, saya tuh ngerasa kayak banyak banget misalnya beberapa wanita yang datang ke hidup saya, Rivo ya, jujur nih, ya kan? Itu tuh mereka tuh para penulis dan pujang nggak gitu kan? Terus kayak mereka tuh yang suka nulis yang di blog ya kan, suka nulis di platform-platform tulisan, bahkan Kompasiana gitu. Itu tuh kayak wanita-wanita galau yang
gampang frustasi gitu. Itu bener nggak sih stigma cowok-cowok kayak saya terhadap wanita-wanita penulis seperti itu? Saya sebagai seorang wanita yang punya hobi menulis tidak membenarkan itu. Maksudnya nggak semua begitu Bang, nggak semua juga kayak gitu sebenarnya. Mungkin saya nggak nanya ke Rahayu ya, saya nanya ke teman-teman yang di luar sana. Nggak bercanda-bercanda. Tapi maksudnya stigma yang saya rasakan ketika saya menemukan seorang wanita yang menulis itu tuh seperti itu Rahayu. Itu pengalaman kayak dari SD kayaknya gitu loh. Dan ya gitu. Tapi saya mau nanya deh Rahayu, blogging yang paling relevan dengan dunia kontemporer sekarang, blogging macam apa sih? Kayak tulisan tentang kuliner kah, blogging tentang apa namanya, tentang vulgarisme kah, atau blogging tentang apa kira-kira yang relevan untuk atau mungkin diminati oleh banyak orang? Nah, kalau kan tadi Naura sempat ngebahas tadi namanya niche blog atau kekhasan blog gitu kan. Jadi kalau kayak misalkan di YouTube itu dia ada kadang-kadang kan ada konten yang khusus konten kuliner. Nah, sama di blog itu juga ada seperti itu kan Bang. Ada yang memang khusus blog untuk desain, ada juga yang blog memang khusus tulisannya karya sastra, atau yang memang khusus tulisannya tentang cerpen-cerpen, cerita-cerita pendek, atau juga ada blog yang desain ruangan atau apa gitu semacamnya. Kalau menurut saya kalau zaman sekarang ya, yang saya lihat sih yang sering bermunculan itu malah kayaknya sih karya sastra ya, yang lebih ini ya, yang sepengamatan saya ya, karena udah mulai banyak tuh bermunculan kayak misalkan kayak penulis atau penyair muda gitu loh ini. Walaupun terus juga ini karena platform menulis itu kan sekarang juga nggak hanya di blog tapi juga kayak ada di Wattpad ya, itu yang semacam itu kan. Jadi ya menurut saya sih itu sih kalau yang selama saya amatin ya lebih banyak karya sastra sih, karena karya sastra juga sekarang itu udah mulai termasuk cukup berkembang gitu, karena indikatornya tuh udah mulai banyak banget penyair muda misalnya seperti itu. I can relate sih sama pendapatnya Rahayu ya, Naura ya. Mungkin Naura juga kan suka nulis nih, bisa berbagi juga nanti ya. Aku izin ngobrol sebentar ya Naura ya. Jadi kayak apa namanya, Rahayu nih kayak sebenarnya karya sastra kan kata kamu kan, dan karya sastra kan bentuknya kan tulisan-tulisan yang artistik dan romantis gitu kan ya. Karena memang pada kenyataannya kayak anak-anak muda Indonesia butuh romantisme ya. Ya nggak sih? Karena semakin nggak ada yang namanya romantisme gitu. Semuanya udah pada terlena dengan film Korea dan akhirnya iya benar. Maksudnya kalau bisa dibilang apa ya? Aku ngerasa ya ketika aku hidup di luar sama hidup di Indonesia tuh ya. Di luar tuh kayak orang tuh nggak cuma sekedar berkata-kata yang romantis gitu, tapi mereka juga menulis secara romantis. Jadi pas mereka tuh ngomong ke pasangannya melalui tulisan atau ngomong ke banyak orang melalui tulisan, itu kayak dapat aja gitu, kayak tersentuh aja kita ngebacanya gitu. Tapi pas balik ke Indonesia, kayak bentuknya tuh tulisannya tuh kayak kurang romantis gitu ya. Jadi kayak memang saya bisa relate kalau misalnya Rahayu bilang tadi karya sastra itu karya yang cukup digemari dalam dunia penulisan gitu kan ya. Karena memang at the end kayaknya Indonesia butuh banget sih gerakan romantis. Maaf ya, nyambung ya. Bang. Mungkin versi romantisnya Bang Reja dengan versi romantis kebanyakan orang mungkin berbeda. Oh gitu ya. Jadi apa mungkin bedanya ya, dong? Mungkin. Tolong ajari saya dong. Kalau gitu Bang Reja baca-baca high quality gitu. Baca-baca puisi saya deh di blog deh. Boleh dikasih linknya dong berarti ya. Ya kalau menurut saya sih itu sih emang apa namanya ya kalau saya ngelihat sih di zaman sekarang itu emang karya sastra udah mulai karena saya juga kurang paham ya apa karena memang saya concern di di kesastraan gitu, jadi yang diperhatikannya emang karya sastra aja gitu kan, jadi mungkin bisa ini juga. Itu sih. Naura gimana Naura? Ya udah komen deh. Rivo gimana Rivo? Apa tuh? Kenapa? Iya, menurut lo kan sebagai penggemar buku gitu, Vo. Itu gimana, Vo? Menurut lo kayak tulisan-tulisan zaman sekarang tuh lebih diminati tulisan yang seperti apa sih? Atau blogging yang seperti apa ya? Kita bilangnya blogging ya, karena ini platformnya platform digital gitu kan ya.
Gue setuju tadi lo bilang romantisme tuh lagi merebak banget karena terbukti dengan nanti kita cerita hari ini booming di Instagram dan jadi buku dan jadi film. Firsa Besari luar biasa ngetop akhirnya karena romantismenya gitu. Jadi sebenarnya anak muda Indonesia tuh lagi galau. Lagi galaunya Iya kan, dalam semakin susah nyari dunia pacar kan, Vo. betul romantismenya itu loh. Karena di satu sisi mereka lagi produktifnya nih bikin gerakan ini itu gitu, tapi melupakan kehidupan pribadinya gitu, kehidupan romantismenya. Setuju. Nah, justru galau Sri itu Astuti sebenarnya tuh karena udah siklus galau. betul. Moderatornya ini nih yang kayaknya yang harus cerita nih. Mungkin di blognya juga sering menumpahkan tulisan-tulisan romantis. Kan Naura juga ngeblog ya, gitu. Iya. Mungkin bisa sharing sedikit Naura, tulisan-tulisan seperti apa sih yang Naura juga bikin gitu. Kalau Mbak Yu kan tadi udah cerita. Nah mungkin Naura juga bisa cerita nih, suka ngeblog tentang apa gitu. Kalau Naura sih banyaknya tuh cerita pendek, emang dari kehidupan nyata, tapi emang yang difiksikan gitu. Jadi emang gimana ya? Emang cerpen kadang emang dari kehidupan pribadi gitu Astagfirullah. dibuat tulisan. Berarti itu nggak fiksi dong. Itu setengah ini. Itu Setengah fiksi. dari kisah nyata tapi difiksikan biar apa? Biar orang-orang tuh nggak terlalu menyoroti kita gitu. Kalau saya sendiri, kalau di blog saya juga nggak butuh nggak mesti puisi sih. Ada juga cerpen-cerpen saya yang udah terbit itu kan, Bang. Saya kan juga nulis beberapa cerpen dan ada yang diterbitkan juga kan dalam bentuk antologi kan. Kalau dia udah diterbitkan, biasanya saya pindahkan ke blog gitu. Dan memang cerpen-cerpen itu memang ada kebanyakan ini kan, karena memang aturannya kan kalau sudah terbit di satu medium kan kita nggak boleh menerbitkan lagi kecuali udah misalnya ini pernah diterbitkan di penerbit siapa gitu kan, harus ada keterangan seperti itu, kalau kan nanti akan ini plagiasi gitu kan. Memang ada aturan-aturan yang memang seperti itu gitu. Nah kalau di saya khusus Bang Reja nih, kalau misalkan nanti aku main ke blog saya, ngeliat puisi-puisi saya, jangan ketika pertama kali membaca jangan langsung menjudge saya orang yang galau. karena sudah banyak yang ini, karena saya prosesnya tuh sebenarnya proses menulis itu kan begitu panjang ya, makanya saya bilang ketika awalnya saya menulis itu berupa curhat-curhatan, tapi setelah proses bertemu dengan berbagai macam komunitas puisi, terus belajar sama mereka, jadi bisa menyajikan puisi yang memiliki berbagai macam persepsi gitu, interpretasi. Saya selalu ingat teman saya bilang, kalau kita menulis, ketika tulisan kita itu bisa menghasilkan banyak interpretasi, berarti itu tulisan kamu berhasil, dia bilang. Jadi saya pernah nyoba, saya buat tulisan, terus tulisan itu tuh dibaca beberapa orang yang mungkin belum mengerti tentang karya sastra, itu dianggap tulisan saya dianggap saya galau akut. Bayu benar-benar lagi jatuh cinta, Bayu benar-benar lagi patah hati, Bayu lagi benar-benar gini gitu. Nah, sebenarnya ketika dibaca sama teman-teman saya satu komunitas, dia langsung menebak, oh Ayu lagi bercerita tentang kisah Nabi Ismail misalnya, Ayu lagi bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman, karena saya sebenarnya tujuannya pengen cerita tentang itu, kisah Nabi Sulaiman misalnya, atau Nabi Ibrahim misalnya kayak gitu. Tapi dikemasnya secara packagingnya tuh kayak alay-alay gitu, kayak sweet banget gitu. Jadi kalau orang mungkin istilahnya membacanya tanpa ada punya insting sastra yang ini ya, itu pasti akan menganggap Bayu galau banget nih, lagi patah hati banget nih, seperti itu. Tapi benar kan ya, Rahayu, bahwa ketidaktahuan banyak orang terhadap tulisan-tulisan yang kita lakukan itu bahkan menjadi salah satu celah bagi para penulis untuk menjadi terkenal gitu. Di Indonesia bisa. Ya kan? Jadi kadang nggak ada salahnya sih kalau menurut aku, kayak kamu dijudge galau, that's gonna be very good gitu kan, untuk personal branding yang tadi kamu bilang kan, tujuan dari menulis gitu. Iya. Iya nggak sih? Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu saya tuh bikin IG live di Instagram gitu tentang syair dan syiar. Itu karena saya pernah menyajikan satu puisi gitu kan. Terus responnya itu tuh benar-benar di luar ekspektasi saya gitu. Padahal maksud saya tujuan menulis puisi itu adalah tentang ini gitu. Tapi hampir semua yang membaca itu responnya
saya galernya saya bikinlah IG live itu. Jadi saya tuh sebenarnya saya bilang sebenarnya dari apa dengan puisi kita bisa jadikan itu satu alat dakwah misalnya seperti itu, atau memasukkan nilai-nilai positif gitu di dalamnya. Jadi saya ceritalah puisinya itu waktu itu tentang packagingnya tuh emang benar-benar kayak orang jatuh cinta, patah hati banget ya. Ada pesan dalam banget di dalam puisi yang saya buat itu tentang kisah seorang nabi seperti itu sebenarnya. Tapi setelah dijelaskan baru mereka oh itu ya maksudnya kayu gitu, seperti itu. Ya itu saya dapat juga dari perjalanan berkomunitas, belajar sama orang yang belajar sama mereka yang memang ya luar biasa lah menurut saya, bisa membawa saya berubahnya ke sana. Iya, Bayu. Apa ya? Boleh boleh kasih tips untuk mungkin teman-teman di sini pengen tahu bagaimana cara supaya tulisan kita itu tidak di copy paste atau tidak diplagiat sama orang gitu. Boleh diceritakan. Supaya boleh kasih tipsnya maksudnya. Diplagiat sama orang. Apa ya? Susah juga sih karena kan zaman sekarang tuh kegiatan-kegiatan memalsukan atau apa itu orang tuh udah punya banyak ide ya, maksudnya kayak misalkan gini ya yang kita mungkin pernah dengar juga yang dari stroke ATM aja tuh biasanya kan orang tuh habis ngambil ATM ditinggal stroke-nya aja, ternyata itu bisa jadi bahan penipuan kan, apalagi masalah-masalah plagiasi kayak gitu kan. Kalau ini sih apa ya tipsnya ya ya ini aja mungkin kan ya mungkin bukan keplagiasi tapi mungkin pencurian ide sih kalau saya bisa kasih contoh gitu, misalnya pencurian ide. Jadi kita menurut ini Karipo aja sih. Gimana? Iya, kalau menurut saya sih sebenarnya sekarang semakin banyaknya karya di media digital ya, semakin iris tipisannya tipis gitu antara karya satu dengan karya lainnya. Tapi kalau misalkan menganut ATM ya, amati, tiru dan modifikasi gitu, itu sebenarnya sah-sah aja dalam karya gitu, dalam semua karya. Cuma saya nggak tahu pakemnya, memang ada sebenarnya pakem di bahasa dan juga pakem di musik gitu ya. Kalau di musik tuh biasanya dalam satu harmoni itu kalau udah ada 8 urutan yang sama itu dihitungnya plagiasi. Tapi kalau di bahasa saya belum tahu terupdate-nya nih kalau berapa bait atau misalnya berapa halaman sama gitu dihitung plagiasi gitu. Kalau deskripsi kan biasanya kalau ada 2 paragraf yang sama persis itu sudah masuknya ke plagiasi. Tapi ada kok toolsnya, alatnya yang buat kita ngecek gitu ya. Iya benar. Ada sekian persen ini kan, sekian persen terdeteksi plagiasi kan dia. Ada yang masih masuk dalam range masih nggak apa-apa, ada yang nggak boleh gitu kan. Ada toolsnya itu memang Naura. Nah saya lupa tuh, Mbak Yu tahu nggak? Atau ntar kita mungkin bisa cari, kita share di grup ya. Kita bisa share di konten IG juga. Makanya kadang kalau bisa dibilang ya Foya sama ini. Ini sebelum mungkin Naura Krisdayanti katanya mau share tuh soal blogging, pengalaman blogging. Tapi ini aku mau ngasih tahu sih sedikit sih bahwa aku juga beberapa kali menulis nih, walaupun aku nggak suka baca dan sebenarnya nggak suka nulis, tapi ada kondisi di mana aku terpaksa harus menulis juga gitu kan. Dan akhirnya aku tuh selalu menulis berada di platform-platform misalnya kayak majalah maupun jurnal-jurnal yang udah punya ISBN number atau ISSN number. Jadi kalau yang kayak gitu kan udah pasti kita akan disahkan gitu loh secara publikasi juga kita terjaga, terus secara copywriting juga itu punya kita gitu kan. Dan aku sih jadi karena aku nggak suka menulis yang terlalu di media sosial yang besar, karena kan kalau misalnya kita naruh di WordPress atau di di blogging gitu ya, itu kan berarti kita menyerahkan karya kita untuk dilihat oleh publik ya. Jadi sebenarnya kita juga harus berekspektasi atau berharap bahwa itu akan ditiru oleh orang lain dan jangan tersinggung. Karena kan kita menyebarkannya gitu. Tapi kalau misalnya karena aku nggak suka nulis banyak nih, jadi akhirnya aku tuh nulis cuma dalam keadaan-keadaan yang formal gitu. Di dalam sebuah buku yang memang sudah ber-ISBN atau ISSN, seperti itu sih kalau aku pribadi. Jadi, tapi kalaupun harus dicuri aku nggak apa-apa, nggak masalah. Tetap aja mau kita dicuri berapa puluh kali, kalau buat aku sih tetap aja kalau emang kita suka nulis ya nulis aja terus, ya nggak? Iya ya kan? Iya Mbak Yu. Nah, ada
Ya. Ada beberapa pertanyaan dari Mbak Erna. Katanya, kata Mbak Erna, pasti Mbak Erna. Bagaimana untuk supaya kita itu bisa konsisten menulis blog? Konsisten menulis blog. Silakan Bayu. Kalau tips untuk bisa konsisten menulis blog gitu ya. Pertama kita harus suka dulu dengan blognya gitu. Nah, cara untuk suka dengan blognya itu, kalau saya pribadi ya nganggap blog itu kan seperti sebuah rumah. Kalau saya punya rumah kenyataan itu ya rumahnya mama saya gitu kan, rumahnya mama saya dan bapak saya gitu kan. Nah, tapi kalau rumah diri saya sendiri itu salah satunya adalah blog gitu. Jadi ketika saya mau pulang ke rumah saya kan otomatis rumah saya harus yang bagus gitu kan, harus yang menarik, harus yang ini. Jadi ya mungkin salah satunya mungkin menggunakan template yang bagus. Jadi ketika kita masuk ke blog kita udah senang tuh, oh iya blog kita udah begini. Dan itu kan levelnya beda-beda ya. Kalau menurut saya rumah saya udah bagus, nanti belum tentu di pandangan Laura blog saya itu udah bagus, kan beda-beda kan. Jadi itu relatif gitu. Jadi gunakan template yang bagus. Nah, itu juga bisa selain template-nya terus tampilan-tampilan di dalamnya, pokoknya yang eye-catching lah, apa bahasanya tuh ya, supaya enak banget dilihat gitu kan. Nah, terus juga kita harus memaksakan atau menyediakan waktu tertahan lah beberapa bulan, itu pasti akan terus-terusan sampai nanti juga akan malas terus gitu. Jadi kita memang harus menumbuhkan konsisten itu ya harus terus-terusan, nggak ada cara lain selain lakukan gitu, nggak ada cara lain selain itu. Ya mungkin dengan menyiapkan waktu. Saya kira ide itu muncul kalau saya udah saya kamu udah itu nggak kali bisa menulis itu tengah malam tidur sebelum saya pernah jam 3 hari setelah mau jadi waktunya seperti Ya. Kenapa Bang? Saya cuma merendahkan diri berarti tadi ya. Untuk meninggikan mutu Rahayu. Oh iya Bang. Saya tahu kok. enggak apa-apa. Saya cuma teringat apa ada kata-katanya teman gitu dalam suatu ini kan, dia bilang seperti itu, dan itu menyadarkan saya kalau saya juga harus membaca gitu. Maksudnya untuk menyadarkan diri saya juga, jadi motivasi juga gitu buat saya kalau saya mau menulis. Jadi saya harus membaca karena perbendaharaan diksi, apalagi saya concernnya di sastra kan punya referensi diksi yang bagus-bagus gitu untuk mendukung tulisan saya itu sih. Dan Bayu, ini ada Mbak Krisdayanti Saimase, katanya mau menceritakan tentang halaman blog. Disilakan Mbak Krisdayanti. Oh iya. Sebentar ya, Mbak lagi. Mana nih? Ada nggak? Oh, ada. Kenapa? Oke, sebelumnya selamat malam Mbak Ayu. Selamat malam. Ya, nih saya tuh pernah buat blog ya, dari inspirasi sahabat saya yang buat blog kan. Kebetulan sahabat saya yang satu kelas di SMK, dia juga sudah punya blog dan saya terinspirasi dari blognya. Jadi saya pikir
pikir saya iseng aja buat blog, buat ceritakan ya cerita apa ya, yang semacam pengalaman aja gitu, semacam cerita-cerita yang saya buat saja. Nah, ya saya sih buatnya cuma iseng aja ya. Nah, di situ saya buat untuk bisa merespon sahabat saya yang juga buat blog gitu. Terus terakhir itu saya buat blog untuk ulang tahun sahabat saya yang bulan Maret. Saat saya sudah semester 5 kalau nggak salah, semester 6, saat saya masih kuliah. Kebetulan saya buat blog untuk sahabat saya yang kebetulan ulang tahun. Itu terakhir saya buat blog. Dan sampai sekarang saya belum sempat buat blog lagi karena mau buat tapi bingung mau buat blog yang apa. Ya, itu sih sebenarnya pengalaman saya untuk buat blog. Jadi sebenarnya mau buat blog lagi ya macam yang cerita-cerita yang baik lah gitu. Itu sih pengalaman saya saat saya buat blog gitu. Makasih. Mungkin maksudnya memposting di blognya kali ya? Iya, Mbak. Ya, memposting di blognya ya. Oh Iya. iya, makanya saya bilang kalau sekali kita udah tertahan gitu, kayak menulis skripsi juga, kalau udah tertahan sekali menulis, itu nanti pasti akan kayak apa sih, kayak tuman ya, apa sih bahasanya kalau ini, akan ke bawah-bawah gitu loh, akan ke bawah-bawah. Makanya kita ini lagi tetap harus menyediakan waktu untuk menyediakan waktu untuk kita punya menulis gitu. Untuk menulis kita harus menyediakan waktu bagaimanapun caranya. Mungkin ini juga bisa kemana-mana. Kalau saya itu kemana-mana tuh selalu punya buku catatan kecil atau note kecil gitu dan pulpen. Jadi karena kadang-kadang menurut saya ide itu kan orang tertahan menulis kan karena dia mandek idenya tuh, karena idenya mandek tiba-tiba. Nah makanya saya selalu membawa buku kecil dan ballpoint gitu kan. Jadi saya pernah waktu itu saya ada berangkat dinas kemana gitu ya. Waktu di pesawat tiba-tiba saya di pesawat itu saya dapat ide menulis. Jadi saya keluarkanlah buku kecil saya itu dari dalam tas. Saya menulis akhirnya jadi satu puisi dan saya tulis puisi judulnya itu kalau nggak salah puisi dari atas awan gitu. Artinya saya dapat ide tulisan itu ketika saya berada di ketinggian berapa ini dari ini gitu. Pas lagi di pesawat. Makanya salah satu triknya juga yaitu kita harus siapkan notes, buku kecil atau buku apalah yang akan selalu kita bawa kemana-mana. Karena ide itu kalau nggak di dia akan cepat menguap gitu. Makanya benar kata Ali bin Abi Thalib untuk mengikat ilmu itu dengan tulisan ya. Gitu. Mungkin itu Naura. Oke, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Waktunya sisa 9 menitan lagi deh. Oh iya. Bayu. Iya Nora. Ini ada pertanyaan lagi. Iya. Bagaimana cara menulis blog jika disalahgunakan oleh orang lain atau copy paste yang tadi kita bahas itu ya? Maksudnya gimana? Ini tuh nulisnya gini, bagaimana menulis blog jika disalahgunakan oleh orang lain atau maksudnya tuh di copy paste gitu. Oh, ya itu sebenarnya sama ya kayak dijelaskan tadi ya, dan saya juga setuju banget dengan kata-kata Mbak Reja ketika kita udah istilahnya mempostingnya yang bisa diakses sama orang, ya memang harus mempersiapkan diri juga untuk jangan marah ataupun jangan tersinggung ketika di copy paste kan, memang itu, dan memang ya itu kita agak susah sih kalau untuk
menelisik untuk gimana sih supaya nggak di ini ya, susah juga sih sebenarnya kalau untuk di platform yang bisa diakses ya, memang agak susah sih Naura kalau ini. Mungkin dengan ini aja, mungkin bisa dengan trik-triknya mungkin seperti ini. Kalau misalkan suatu saat kan kalau di blog itu dia itu kan kekhasannya di blog itu adalah kalau kita nulis dia itu kan akan terposting tanggal kita menulis juga gitu. Nah, seumpamanya misalnya ada teman-teman nemukan ada tulisan di blog yang lain sama persis dengan tulisan kita bisa lihat tuh kita menulisnya tanggal berapa dan dia tanggal berapa gitu. Paling kalau mau menyelidiknya sih kayak gitu sih, yang mana sih tulisan yang asli sebenarnya, walaupun itu masih bisa masih bisa diakalin gitu, bisa aja dirubah tanggal postingnya atau apa bisa juga, tapi itu memang agak sangat susah sih kalau untuk ininya, kalau untuk tulisan di platform yang bisa diakses orang memang agak susah. Itu Naura. Ya, oke, baik Mbak Yu. Tadi tuh ada hal yang sangat menarik, bahwa kita tuh bisa membuat bahwa blog kita itu bisa menghasilkan uang. Itu bagaimana menurut Mbak Ayu dan bagaimana cara agar blog kita itu dapat menghasilkan uang. Terus satu lagi, itu aja dulu. Kalau di saya pribadi, seperti saya bilang tadi kan, kalau saya belum menggunakan blog itu sebagai ruang berusaha ya, anggaplah berusaha gitu kan. Saya lebih menggunakannya kalau misalnya membahasakan mencari uang, saya lebih membahasakannya gini, dengan tulisan saya bisa mencari uang gitu. Tapi kalau dengan blog saya cuma pernah ini sih, ngikut-ngikut blog kontes gitu loh. Jadi pernah ada satu kontes blog gitu dan saya ikutin. Waktu itu dia tentang ini ya, tentang travel perjalanan gitu kan, tentang travel perjalanan dengan kapal pesiar. Jadi kita disuruh memperkenalkan produk mereka gitu kan. Saya ikutin, alhamdulillah waktu itu belum menang, tapi waktu itu saya pernah dapat email dari pihak penyelenggara, katanya tulisan saya termasuk tulisan yang mungkin difavoritkan atau apa gitu, saya juga nggak ngerti. Akhirnya saya dapat merchandise gitu, dapat sedikit apresiasi lah dari mereka. Itu sih, cuman itu sih. Tapi kalau istilahnya dengan tulisan saya mendapatkan penghasilan itu sudah lumayan. Pernah juga saya ikut lomba menulis, dapat gitu kan, ya ada dapat gitu. Terus kadang-kadang saya juga kirim artikel ke surat kabar, baik itu cerpen dan resensi buku atau apa semacamnya, ya pernah sih kayak gitu. Tapi kalau di blog sendiri, mungkin kalau blog untuk menambah penghasilan itu mungkin bisa gini ya, teman-teman, misalnya mungkin blognya yang memang khusus, misalnya nih dia punya usaha kayak desain rumah atau apa gitu. Nah, dia menggunakan blognya itu sebagai satu sarana untuk dia mempromosikan produknya dia. Nah, itu bisa kan dianggap seperti itu juga kan bisa, ketika tampilan blognya itu memang bagus, terus produk-produk yang dia miliki dari perusahaannya itu emang udah sangat jelas detail-detailnya gitu. Nah, itu kalau misalkan banyak yang suka kan dengan produknya kan otomatis bisa menghasilkan uang kan. Jadi dia termasuk pendukung ini juga, pendukung secara nilai ekonomis juga gitu. Itu sih. Dan cemerlang dalam ide. Pokoknya ide itu sesuatu yang sangat penting juga gitu. Jangan sampai tulisan yang kita hadirkan itu sama dengan yang lain gitu, nggak ada istimewanya gitu. Dan harus selalu riset. Dan yang terakhir, jangan cepat menyerah, don't give up. Itu sih. Jangan menyerah. Saya punya sedikit cerita sih. Nora, saya mungkin berbagi cerita ya, don't give up itu ya, yang jangan menyerah, karena saya itu ngalamin gitu. Jadi dulu pertama kali saya nulis antologi cerpen gitu. Pertama kali nulis itu nggak diterima gitu kan, terus saya coba lagi sampai kesekian kali gitu, akhirnya sampai pada satu titik akhirnya tulisan saya diterima di dalam sebuah penerbit itu kan, diterima. Dan ternyata ketika kita sudah mendapatkan sesuatu diterima gitu, terus kita ngikut lagi, terus saya nggak tahu ya keberuntungan atau apa, setelah saya diterima satu, seterusnya saya diterima terus, seperti itu. Jadi kayak nagih gitu loh. Mungkin sebenarnya itu karena proses kita belajar ya, kan kita tuh kalau misalkan gagal, kita kan harus tahu tuh dengan cara lain lagi gitu, jangan dengan cara yang sama gitu kan. Kita harus coba lagi dengan cara yang beda, mungkin dalam menyajikan penokohannya mungkin kurang ini atau seperti apa gitu. Jadi ya don't give up itu jangan menyerah,
karena yakin aja suatu saat kita pasti sampai pada titik di mana kita berhasil dapat gitu sih. Kalau sedikit ini buat mungkin motivasi teman-teman ya, biar tetap terus menulis gitu. Mas Reja masih ada nggak sih Mas Reja? Aku masih ada Naura. Mas Reja ada mana apa, sih Mas Reja? Naura? Mas Kirain Reja, Mas Reja. masih ada Bang Reja. Iya. Intinya Boleh dong sih kasih ya, motivasi buat teman-teman di sini mengenai pokoknya tadi tuh terakhirnya apa sih Mbak Yu Don't give up, yang jangan menyerah. Iya, aku setuju sih. Ketika kita mau mencapai sesuatu harus ada efek morfin ya. Dan apa Candu namanya? ya, Bang. Candu ya. Efek candu benar. Dan efek candu itu tuh kadang cuma bisa kita dapatkan ketika kita dapat satu apresiasi ya, baik berupa pujian atau mungkin berupa duit atau bahkan mungkin berupa prestasi yang terlihat dari sertifikat yang kita punya atau lisensi yang kita punya ya kan. Iya, benar. Jadi itu merupakan proses belajar. Aku setuju banget sih karena teman-teman aku percaya ya ketika kita ingin sukses untuk menggapai atau melakukan sesuatu sih yang paling penting tuh sebenarnya bukan apa yang akan kita dapatkan setelah itu gitu, tapi adalah gimana kita menikmati setiap proses yang kita lakukan gitu. Jadi enjoy the moment, enjoy the feeling, enjoy every seconds you're doing. Jadi bukan sebenarnya mungkin kalau misalnya kayak apresiasi, pujian atau mungkin hal-hal yang kayak sertifikat, lisensi itu adalah nilai tambah kepada diri kita lah ya, itu simbolik gitu. Tapi at the end ya yang kita lakukan adalah hal-hal yang kita sukain aja gitu. Jadi jangan paksakan diri kita melakukan hal yang kita nggak suka gitu. Kayak aku nggak suka baca sama sekali. Cuma aku nggak ngerti kenapa duniaku tuh mewajibkan aku juga untuk membaca. Duniaku mewajibkan aku untuk menulis. Tapi benar, dengan membaca dan menulis itu, aku akhirnya bisa pergi keliling dunia juga gitu kan. Iya, keren banget. Tapi banyak orang di luar sana tuh yang kayak apa ya? Kita tuh cuma mudah terinspirasi, cuma mudah untuk kayak gue pengen kayak dia gitu. Kuncinya tuh jangan cuma terinspirasi dan stop di situ gitu, tapi ya kita memang harus lakukan gitu. Jadi ya kayak dengan adanya ruang warga plus 62 ini kan jadi motivasi nih untuk kita semua nih bahwa banyak kok cerita bahagia dari seseorang melakukan sesuatu dan itu ternyata mudah gitu, nggak ribet kok, dunia nggak complicated yang kita pikirkan gitu. Untuk mencapai hal yang kita inginkan tuh cukup butuh fokus ya, tadi yang Rahayu bilang ya. Iya benar gitu kan. Cukup butuh fokus gitu. Ketika lo pengen misalnya kayak aku pernah ke Thailand, aku udah 6 kali ke Thailand. Tapi aku pertama-tama ke Thailand tuh kayak tiga kali pertama ke Thailand tuh itu karena menang dari tulisan-tulisan doang. Dan aku nggak nulis yang sekeren itu, bayangin. Tapi aku nyari celah di mana orang Indonesia tuh jarang menulis bahasa Inggris. Ngerti nggak? Iya benar. Aku nyari celah. Iya benar. Kalau banyak bahasa Indonesianya mungkin saingannya banyak, tapi ketika bahasa Inggris saingannya lebih sedikit. Jadi aku nyari celah di situ gitu. Mungkin juga punya teman-teman yang punya bahasa yang dikuasain selain Inggris atau selain bahasa Indonesia, misalnya Perancis. Coba deh nulis pakai bahasa Perancis. Dunia tuh kadang butuh gitu. Dunia tuh kadang suka memberikan ruang kepada misalnya ada kuota buat orang Indonesia, tapi yang bisa bahasa Perancis kan dikit. Gitu. Kenapa nggak lu nulis pakai bahasa Perancis walaupun pas kita nulis itu kayak bukan tulisan sastrawan gitu. Tapi kita tetap menang karena kuotanya sedikit gitu kan. Ibaratnya yang bisa bahasa Perancis itu sedikit gitu. Sedangkan kuota yang dibutuhkan misalnya 3 orang Indonesia, tapi yang bisa bahasa Perancis cuma 2 orang Indonesia. Masih ada 1 kuota malahan gitu kan. Seringnya aku kayak gitu, makanya aku suka menang luar negeri karena aku menikmati setiap prosesnya, bukan karena gini loh, wah gue mau ikut kejuaraan yang hebat-hebat ini, gue mau ikut kejuaraan yang keren-keren. Misalnya kalau apa sih platform menulis tuh biasanya ada kejuaraan apa sih, Rahayu, yang terkenal di Indonesia? Gitu. Blog kontes yang terkenal di Indonesia tuh apa ya gitu ya. Aku jarang ikut yang terkenal kayak gitu. Aku tuh lebih mencari prestasi yang gak terkenal karena disitulah kesempatanku lebih banyak melihat hal-hal yang memang gak banyak orang kenal gitu, jadi segmented gitu Rahayu. Jadi kan kalau misalnya kita di Indonesia misalnya, aku kalau cuma berada di sekitar Indonesia, udah ujung-ujungnya kan pasti Raditya Dika, siapa lagi sih penulis Indonesia itu loh yang
Laskar Pelangi. Di Lestari deh, di Ya Lestari. udahlah, udah pada banyak pemainnya kan. Ya udah kita Bener. cari, Mainnya coba keluar kita ya, Bang. cari. Iya di Google Review gitu kan, lomba Bener-bener. kontes menulis in English, misalnya tentang nature di South Africa, Afrika Selatan. Kenapa enggak gitu maksud? Gitu. Jadi kalau menurut aku sih kadang kita harus melihat celah atau melihat potensi. Kita memang setiap manusia punya potensi masing-masing ya, aku percaya itu gitu ya. Tapi kita juga harus pintar-pintar menciptakan kesempatan buat diri kita untuk diakui juga. Walaupun platformnya itu bukan platform yang terkenal, ya kenapa enggak gitu? Ya enggak? Iya benar. Karena kita ini Itu sih Bang, ketaunya kan kayak misalkan kayak di Plus ada yang namanya Ubuntu Writer. Jadi kalau kayak penyelenggara kayak gitu kan. Jadi kalau udah penyelenggara kayaknya kalau kita bisa masuk ke sana itu kayaknya udah satu pencapaian besar gitu loh Bang. Makanya kita membidiknya tuh yang membidiknya tuh yang udah memang dikenal orang. Kayak teman saya kan dia berhasil jadi juara mindsetnya orang gitu. Bener-bener mindsetnya orang kita emang begitu sih. Rahayu aku juga nggak bisa menyalahkan ya. Cuma karena aku tuh masa remajaku nggak hidup di Indonesia gitu ya. Jadi aku kadang kayak ngerasa udahlah gue nggak perlu kayak mereka juga. I can do it even better gitu. Walaupun mungkin nggak keren juga, tapi aku ngerasa wah gue harus pede nih, gue bisa gitu kan. Jadi kebanyakan kesempatanku tuh menghasilkan tulisan itu aku keluar negeri gitu, Rahayu. Jadi ya nggak tahu ya. Kayak gitu sih. Cuma kalau di Indonesia tuh aku benar-benar nggak ngerti pasarnya kayak gimana. Terus yang tempat yang terkenal, kalau aku rasa setiap kali mau kompetisi udah banyak banget penulis-penulis dan ikut-ikut kayak lomba tulisan blogging dari institusi Habibie. Pernah tuh tahun lalu. Perasaan gue nulis sudah sepenuh hati dan bagus deh pakai bahasa Indonesia yang tercinta gitu kan. Gila, masuk semifinalis aja kagak. Itu itu yang menurut aku sih kayak ya berarti kesempatan gue tuh nggak bisa di sini. Jadi setiap orang pasti punya cara mereka untuk mendapatkan sesuatu, tapi gue ngingetin lagi nih, kita harus pandai-pandai menciptakan kesempatan untuk diri kita gitu. Iya betul banget, benar. Itu sih Naura. Kita masih ada waktu sampai 9.30 sebenarnya. Ini saya sharing link evaluasinya dulu ya, sambil kalau teman-teman ada yang bertanya. Mungkin tadi saya ngelewatin sedikit diskusinya, tapi mungkin pengen nanya sama Mbak Ayu nih, sebagai orang yang masih konsisten ngeblog gitu. Kalau saya kan kadang ada vakum beberapa bulan, kemudian ngeblog lagi rutin, kemudian vakum beberapa bulan gitu. Selain tadi udah share tips untuk writers blog gitu ya, apa sih yang bisa menjadi hal yang nge-refresh kita gitu Mbak Yu? Kadang kan kita nulis nih sudah tahu banget mau nulis apa segala macam, udah punya marketnya segala macam, terus udah istilahnya udah di zona nyaman lah gitu. Tapi gimana sih caranya membangkitkan kembali antusiasmenya untuk nulis? Oh iya ternyata ada hal baru yang perlu ditulis, gitu. Kadang saya kalau lagi nulis suka kepikiran, oke, cerita tentang apa lagi nih hari ini, cerita tentang apa lagi gitu. Dan akhirnya jatuhnya, kayaknya kemarin udah deh, nanti orang bosen deh gitu. Suka kepikiran gitu sendiri sih gitu. Mungkin Mbak Ayu, gimana sih caranya supaya tulisan itu bisa beragam? Tadi ada yang sastra, ada yang cerpen juga gitu, ada yang puisi. Gimana caranya supaya kita tuh ngerasa antusias terus nulisnya gitu, dan itu kan sebenarnya kunci utama supaya kita bisa konsisten ya. Kitanya masih punya antusias yang sama gitu seperti pertama kali mau mulai ngeblog gitu. Mungkin ini ya mungkin kita berupaya untuk selalu punya kreativitas dalam diri gitu loh. Nah, jadi itu sih kuncinya. Kita harus pokoknya pikiran kita tuh nggak boleh, pokoknya kita harus melakukan sesuatu, harus melakukan apa. Nah, jadi salah satu alasan kenapa blog saya itu juga bukan blog yang khusus sastra aja, bukan yang blog yang khusus cerpen aja atau ini, karena dengan ketidak ada kekhususan itu, saya jadi lebih bebas berkarya gitu loh Bang. Jadi ada dalam satu di blog saya itu kadang-kadang saya udah bosan ya, mungkin saya bosan menulis karya sastra. Akhirnya saya bikin satu menu baru. Saya buat ini Song of the Day. Jadi waktu itu saya jadi terpikir menulis tentang itu. Jadi di dalamnya itu waktu itu saya dengerin YouTube terus dengar satu lagu. Waktu itu kalau nggak salah lagunya Niji Kau dan Aku. Nah jadi itu yang saya jadikan bahan tulisan Bang. Jadi saya itu mereview lagu
lagu Niji itu dari pertama saya perkenalkan dulu profilnya kan, lagu ini dari albumnya apa-apa aja gitu kan, siapa-siapa aja personelnya, terus lagu ini bercerita tentang apa gitu. Nah dari hal yang seperti itu akhirnya saya bikin kesimpulan, oh ternyata lagu ini tuh bercerita tentang cinta misalnya kayak gitu, cerita tentang cinta. Jadi kan jadi satu tulisan, bentuk tulisan yang berbeda gitu, nggak bukan sebuah karya sastra lagi gitu. Nah itu satu bentuk kreativitas sih. Nah, setelah misalnya saya udah bosan nih Song of the Day, udahlah, nggak ini. Akhirnya saya mungkin jalan-jalan kemana, terus ngelihat kayaknya ada satu peristiwa atau apa, ya akhirnya saya bikin tulisan. Jadi, tapi penuhnya lain lagi, motivasi atau apa. Jadi, makanya saya, alasan saya tidak membuat blog saya khusus untuk tulisan karya sastra saja, ataupun cerpen saja. Juga misalnya kayak ngedit video atau foto gitu kan, jadi tampilan bisa kita modifikasikan mungkin video cerita saya nge-cover video ini gara-gara apa, waktu itu saya sedang sama teman-teman saya tuh sedang dalam satu acara, kami sempat nyanyi-nyanyi, nah kayak gitu-gitulah. Jadi saya cerita-ceritakan kayak gitu-gitu. Yang penting konsisten menulis terus kan. Yang penting kan kita menulis terus, jangan sampai kita ada stagnan kan. Karena kalau sudah stagnan itu susah banget kalau sudah sekali mulainya stagnan, lagi tuh susah menumbuhkannya lagi gitu. Benar. Iya benar. Gitu kan. Iya. Tapi kalau kreativitas itu menurut Mbak Ayu masuk ke writer's block juga nggak sih? Maksudnya kayak misalkan nih, kalau Mbak Ayu tadi kenapa tidak mengkhususkan keterusan tertentu, karena supaya kreativitasnya bisa sebebas-bebasnya gitu kan. Tapi teman-teman yang mungkin sudah punya blog tematik gitu, kayak misalkan saya harus behind the scene aja gitu, atau teman-teman yang mungkin khusus daily life aja, atau khusus tentang musik doang gitu. Gimana ya caranya supaya nemuin antusiasme yang sama? Biasanya Mbak Ayu tuh sebelum mulai menulis tuh apa sih ritualnya supaya bisa lancar lagi idenya gitu. Kadang kan ada ya yang kalau mau nulis dia harus ke kamar mandi dulu, ada yang ritualnya mungkin dia harus me time, ada yang dengerin lagu dulu gitu. Kalau Mbak Ayu apa sih ininya ritualnya, istilahnya gitu? Apa ya? Kalau saya main gitar dulu. Kalau saya bisa, ya itu salah satu, ya benar, itu salah satu ini. Saya pasti refresh dulu dengan saya bermusik. Saya nggak tahu kenapa ketika setelah saya main musik tuh kayaknya ide tuh ada aja gitu bang. Nggak tahu kenapa, mungkin apa sugesti atau apa, saya juga nggak ngerti ya. Pokoknya cari sesuatu yang membuat hati saya senang dulu gitu loh. Biar refresh. Kadang-kadang juga ide itu kan datangnya kadang-kadang suka tiba-tiba ya. Jadi nggak tentu juga sih. Tapi pernah saya mau nulis, saya tuh benar-benar niat nulis, tapi nggak dapat ide sama sekali. Terus saya pernah dengar ini kan saran gitu dari teman, dia bilang kalau kamu mau nulis tapi tiba-tiba kamu stagnan, saya disuruh sholat sama dia, disuruh berwudu, sholat dan berdoa semoga dapat ide tulisan gitu sih. Dan pernah pun saya ikutin juga, pernah juga gitu, tapi nggak pernah saya amalkan terlalu sering gitu, nggak pernah juga sih. Mungkin salahnya di situ. Itu sih kalau saya ya pasti refresh dulu ini. Mungkin bisa ke suatu tempat atau apa, jalan-jalan, tiba-tiba ini ada dapat ide gitu sih. Ya makanya saya selalu bawa buku catatan dan ballpoint kan, karena itu tadi seperti saya bilang, karena kita nggak tahu, ide itu bisa aja datang ketika kamu lagi ngelihat orang mungkin penyapu di jalan, bisa aja dapat ide tulisan. Saya pernah ngelihat anak-anak gelandangan itu yang di lampu merah, itu jadi satu tulisan bang, pernah saya jadikan, jadi ternyata begitu di rumah jadi satu tulisan gitu kan, kebetulan masih ingat kejadian itu, jadi satu tulisan, jadi puisi waktu itu tentang anak jalanan gitu lah. Iya. Gitu. Kayak di pesawat juga kayak gitu, lagi di atas pesawat tiba-tiba ada ide gitu, ya udah saya keluarin buku catatan saya coret-coret lah. Jadi puisi dari atas awan gitu-gitulah pokoknya. Kalau saya sih kayak gitu. Iya, salah satu kuncinya Mbak Ayu juga kayaknya karena tidak tematik ya. Jadi memberikan kebebasan seluas-luasnya sama diri sendiri, karena itu blog pribadi ya, benar juga sih. Gitu. Karena bagi saya blog itu kan, ya itu tadi saya bilang ruang berkarya, bukan ruang berusaha. Sampai saat sekarang sih masih menjadikan itu sebagai ruang berkarya gitu. Apa aja, pokoknya yang penting karya gitu. Itu sih. Oke.